Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Terimalah salam nasional dari saya. Salam Pancasila. Iya. Hari ini di hari pertama tahun 2025, sudah lebih dari setengah hari pertama tahun 2025 kita lalui, ya sudah 17 jam pertama di tahun 2025, OTW 18 jam pertama di tahun 2025 terlewati. Di hari ini hari pertama tahun baru 2025, hari ini Rabu 1 Januari 2025. Iya. Tentu saja 2025 ini tahun ular kayu kita spesial ya. Karena kita menyambut datangnya tahun baru 2025 ini di malam Rajab, malam tanggal 1 Rajab ya. Jadi hari ini kita sudah berada pada akhir penghujung dari 1 Rajab. Begitu nanti sudah masuk kumandang azan maghrib, kita telah berpindah ke hari kedua bulan Rajab 1446 Hijriyah. Nah, bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang haram katanya, menurut beberapa dalil. Maksudnya bulan yang banyak mendapat kemuliaan dan keutamaan dari Allah ya. Dan sekaligus juga bulan persiapan untuk kita lebih masif lagi beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan nanti, yang insya Allah kalau nggak berubah kita akan mulai berpuasa Ramadan 1446 Hijriah pada tanggal 1 Maret 2025 kalau nggak ada perubahan. Itu hari Sabtu malam Minggu ya, Sabtu malam Ahad. Jadi kita ya malam minggunya terawehan. Dari biasanya malam minggunya nge-mall gitu kan, atau nongkrong di mana, ya malam minggunya nanti tanggal 1 terawehan. Ya, walaupun kita mulai tanggal 28 Februari 2025 kalau nggak ada perubahan, insya Allah itu sudah kita bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir di sepanjang perjalanan bulan Ramadan ya. Iya. Tapi biar Ramadannya makin oke lagi, harusnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita terusin di bulan-bulan berikutnya. Sholat tarawih kita rutin tuh tiap hari, bahkan gak pernah bolong sekalipun, kecuali mungkin kaum wanita yang dari naturnya memang ada potensi untuk bolong pelaksanaan sholat tarawihnya karena kedatangan tamu bulanan ya. Datang tamu bulanan ya. Tapi kalau yang bulan Ramadannya nggak pernah bolos, nggak pernah bolong sholat tarawihnya, ya kita terusin di bulan-bulan berikutnya dengan melaksanakan sholat malam. Bukan sholat isyaknya kemalaman, tapi sholat sunnah malam tuh banyak. Sholat sunnah tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sampai sholat witir ya. Sampai sholat witir itu kita terusin, kita rutinin gitu loh. Jangan kita ibadahnya hanya pada bulan Ramadan aja, tapi begitu bulan lain kendor lagi. Nah, makanya kita seringkali suaranya bagus amat. Ada orang yang nyanyi.
Saya bagus banget. Nah, apa ya? Sebenarnya kita nih jangan jadi hamba Ramadan gitu loh. Jangan jadi sekedar apa? Ya, jadi umat Ramadan gitu loh. Oh, begitu bulan Ramadan ya kita ibadahnya kenceng banget. Dari yang biasanya tonnya bicaranya meleduk-leduk jadi kalem gitu ya. Dari yang biasanya ini jadi ya gimana, ada perbedaan lah. Dari yang biasanya nyaris gak pernah baca Quran jadi baca Quran. Dari yang tadinya gak pernah salat ke masjid jadi ikut salat ke masjid dan sebagainya dan sebagainya. Gak gimana ya, jangan begitu. Mau di bulan Ramadan atau setelahnya atau sebelumnya, bahkan kita juga harus membiasakan dan melanjutkan, meneruskan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Kalau bulan Ramadan kita biasa banyak bersedekah nih. Misal kita berikan makanan iftar untuk buka puasa, atau makanan buat makan sahur kepada berbagai pihak masyarakat. Itu kita terusin setelahnya. Itu kita terusin buat yang mereka yang puasa sunnah Senin Kemis, buat mereka yang kaum duafa gitu kan, dan sebagainya. Itu penting. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan untuk kita beribadah secara mahdoh saja, tapi bulan Ramadan juga adalah bulan pendidikan untuk kita beribadah secara muamalah. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi teman-teman ya. Hendaklah kita menyambut bulan Ramadan ini tuh jangan dengan biasa-biasa aja gitu loh. Tapi harus kita sambut dengan gegap gempita yang luar biasa gitu loh. Ya kan? Kita nyambut tahun baru Masihi aja meriah dengan kembang api, dengan drone, dengan petasan, dengan apa dan sebagainya gitu kan, dengan bakar-bakaran, dengan kumpul keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mestinya ketika kita nyambut bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keagungan pun juga begitu. Harusnya. Di beberapa daerah pemirsa itu masih ada itu tradisi penyambutan terhadap bulan Ramadan yang amat meriah gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting tradisi itu tidak bertabrakan dengan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu saja. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, makanya itu kawan-kawan semua, makanya di awal tahun 2025 ini hendaklah kita mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan sukacita. Dan kita sambut bulan Ramadan ini dengan luar biasa gitu loh. Ramadan itu tamu agung kita. Hendaklah kita menjamu bulan Ramadan itu selayaknya kita menjamu tamu kehormatan, tamu agung, atau tamu negara. Ya. Karena bulan Ramadan ini datangnya cuma setahun sekali. Dan belum tentu di Ramadan berikutnya kita masih ada. Kita nggak tahu namanya hidup. Ya, bisa jadi tahun ini, Ramadan ini, ya kita masih bisa bersama dengan orang yang kita sayang, ya kan. Tahun depan bisa jadi kita tidak bersama orang yang kita sayang
lagi Ramadannya. Suasananya akan beda. Ya maksudnya bisa karena anaknya nikah, udah berumah tangga, pindah, nggak satu rumah sama orang tuanya. Ada yang mungkin karena sesuatu hal rumah tangganya berujung pada perceraian. Ada karena ditinggal wafat, entah suami, entah istrinya, entah anaknya atau apa, entah orang tuanya, entah apa gitu kan. Gitu loh. Jadi makanya manfaatkan bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelum Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Kita siapkan gitu loh jamuan terbaik kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana jamuan terbaiknya? Lah kita sambut bulan Ramadan itu dengan sukacita, dengan bukan hanya sekedar masjid, musala itu hanya penuh pada 10 malam pertama bulan Ramadan saja, terus 10 malam kedua sampai 10 malam terakhir pada rungkat. Ya jangan gitu juga, itu namanya kebelinger. Ya kebelinger, tahu kebelinger? Kebelinger itu artinya kebangetan gitu loh. Kebangetan tuh artinya ndablek blas, kalau bahasa Jawanya ndablek blas, emang dablek ya. Makanya jangan kebelinger, apalagi dablek blas gitu loh ya. Oke. Bacot om. Gua sebenarnya nggak suka disapa-sapa kayak gitu. Alay, ngapain gitu loh. Saya bukan siapa-siapa gitu loh. Nggak usah kamu berperilaku norak seperti itu di mobil yang mohon maaf gitu ya, yang aura mewahnya memang ada, tapi kalau aura mewahnya mobil itu dibarengi dengan arogansi pemiliknya, hilang gitu. Jadi nggak usah seperti itu. Saya nggak suka gitu. Nah gitu. Oke teman-teman ya, kenapa saya bilang tadi mudah-mudahan nggak ada perubahan. Oke, saya terangkan lagi. Kalender Islam atau kalender Hijriah yang kita ikuti dan kita anut ini menganut sistem Komariah, sistemnya lunar. Jadi mengacu kepada peredaran bulan mengelilingi bumi, mengacu kepada perputaran bulan mengelilingi bumi, sehingga pertukaran harinya terjadi pada waktu maghrib. Berbeda dengan kalender Syamsiah atau kalender solar. Nah itu di pergantian harinya itu pada tengah malam, karena mengikuti perputaran bumi mengelilingi matahari gitu. Jadi apalagi kan kita di Indonesia ini seringkali menggunakan metode yang namanya Ru'yatul Hilal ya. Jadi dilihat bulan baru, dan ada sidang isbat yang dilakukan setiap tahun oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadinya harus diputuskan karena masing-masing ormas Islam Indonesia ini punya pendapat yang macam-macam, gitu loh. Makanya diputuskan, disatukan, dirumuskan bersama-sama kira-kira kapan tarikh miladiahnya untuk 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kalau bisa barengan ya alhamdulillah. Soalnya Muhammadiyah sudah menetapkan duluan tarikh 1 Ramadannya tanggal 1 Maret. Tarikh 1 Syawal 1446 Hijriahnya tanggal 31 Maret 2025. Jadi karena Muhammadiyah menggunakan metode yang namanya Ru'yatul Hisab, dihitung. Dalilnya ada, kalau bulan baru tak terlihat maka hitunglah.
Tapi kalau yang dipakai NU dan pemerintah Indonesia adalah Ru'yatul Hilal. Jadi dilihat bulan barunya. Melihat bulan baru nggak bisa dari jalanan kayak gini, enggak, mesti dari tempat tinggi. Dan tidak sembarang tempat tinggi untuk bisa ternampak itu bulan baru. Nah, makanya ditentukan titik-titik pengamatan hilalnya di mana oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak Falakiyah NU. Dilihatnya bisa dengan mata telanjang atau bisa juga dengan teleskop, alat bantu teleskop. Nah, ukurannya untuk dinyatakan wujudul hilal atau imkanur ru'yah, goalnya yang pertama adalah kalau dulu ya ketinggian minimal 2 derajat, elongasi kemiringan itu bebas ya. Sekarang sejak 2021 karena ada hasil musyawarah Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, maka jadinya apa itu ketinggiannya naik jadi 3 derajat dan elongasi atau kemiringannya 6,4 derajat untuk bisa dinyatakan terlihat atau wujudul hilal maupun imkanur ru'yah. Sudah terlihat, sudah nampak itu bulan barunya. Apa yang terjadi kalau belum terlihat hilalnya? Ya Bu, ya diistimalkan atau digenapkan jadi 30 hari. Entah bulan Sya'bannya atau bulan Ramadan. Tapi kalau kelihatannya sih kita akan bersya'ban selama 29 hari dan berpuasa Ramadan selama kurang lebih 30 hari ke depan. Kelihatannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Apalagi kabar gembira sudah kita terima, PPN tidak naik ya 12% dan hanya dikenakan oleh barang-barang pada barang-barang yang dinilai sangat mewah, termasuk mobil yang terkena pajak penghasilan barang mewah atau PPNBM ya. Kalau yang lain-lainnya konon katanya tidak ada perubahan, tetap dengan PPN 11%. Nah, tapi ini harus kita awasi baik-baik. Kita harus bisa melakukan check and balance yang baik dan benar gitu, agar ya benar-benar kita pastikan ya yang lain-lain itu tidak ikut naik 12% PPN-nya. Padahal banyak netizen sudah mengatakan udah pada terlanjur naik semua gara-gara PPN 12%. Nah, jadi makanya teman-teman semua ya harus tetap kita awasi pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ingat, rakyat Indonesia ini bukan hanya 96,2 juta pemilih yang kemarin memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 kemarin, tapi ada gabungan 68 juta pemilih yang memilih Anies Muhaimin Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 kemarin, termasuk saya yang bagian dari 68 juta pemilih itu, yang mohon maaf lahir dan batin nih ya, juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PPN, tapi hendaklah kita tetap mengawasi agar jangan sampai oleng, nanti tahu-tahu naik semua. Ya ini namanya kebelinger ya, kebelinger binti kedablekan ya. Kalau udah dablek ya begitulah kedablekan yang hakiki gitu. Gitu teman-teman. Jadi
apa namanya, ya seperti itulah. Tetap kita harus awasi, tetap kita harus jaga, tetap kita harus ya memastikan supaya PPN itu tidak sampai naik seluruhnya jadi 12%. Kalau bisa malah diturunkan. Lah Vietnam saja menurunkan PPN sampai 8%, bahkan mengurangi sejumlah kementerian dan lembaga negara dengan menggabung-gabungkan beberapa kementeriannya dengan kementerian yang sudah ada. Bahkan di lembaga-lembaga dalam politburonya Partai Komunis Vietnam itu aja bahkan ada yang digabungkan ke beberapa, salah satunya yang bidang luar negeri digabungkan dengan Kementerian Luar Negerinya Vietnam gitu kan. Ya kenapa enggak gitu loh, kita mencoba meniru gitu loh, agar kita tidak banyak menghabiskan uang negara hanya untuk membentuk sebuah kabinet yang oversize kayak gini gitu loh. Ya memang India punya jumlah menteri yang lebih banyak lagi dari Indonesia, ada 50-an lah intinya gitu kan. Iya, karena India jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia, dan India itu juga menteri-menteri yang tadinya ada itu sebelumnya juga ada di bawah naungan menteri sebelumnya, atau hanya sekedar badan lembaga biasa. Kaget gue. Makanya kemudian dielevasi jadi kementerian. Ya tapi masa iya kita niru India gitu. India duitnya berapa banyak? India lebih kaya dari Indonesia kalau dari segi GDP-nya, GNP-nya, per kapitanya, purchase power parity-nya. India lebih gede dari Indonesia. Uangnya banyak. Lah kalau kita udahlah per kapita di bawah 10.000 US dollar tapi gayanya selangit. Ya mestinya sumber daya alam Indonesia ini bisa jadi tulang punggung untuk penerimaan negara, bukan sebaliknya. Sumber daya alam sini cuma ya ibaratkan ya saya mah sekedar angin numpang lewat, fiung gitu, cuma fiung gitu ya, gak gitu juga ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan ya. Saya kira kalau untuk yang terakhir ya, saya menghimbau ya kepada seluruh aparat negara ya, jangan pernah menyentuh-nyentuh hal-hal yang berkaitan dengan fundamentalisme Islam. Jangan, karena bertentangan dengan jati diri bangsa dan negara Indonesia kita yang terbuka, ramah, inklusif, dan berbudaya. Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang baik-baik, tidak mengubah adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi masyarakat setempat. Ya, kita dididik untuk menjadi bangsa yang berlemah lembut, sembari menjadi bangsa yang kuat, tegar, dan teguh dalam pendirian, terutama menyangkut masalah kedaulatan negara. Makanya jangan sekali-sekali para aparat negara ini saya himbau untuk, terutama nih kaum parcok ya, polisian, parcok, parbu, parjo partai coklat, parbu partai babu, polisi, parjo partai hijau, TNI. Janganlah yuk sentuh-sentuh dengan ajaran imigran Yaman, Wahabi, Khawarij, Takfiri, dan sebagainya. Itu hanya akan memancing konflik horizontal di masyarakat. Jangan teman-teman ya, jangan. Jadilah Islam sebagaimana Islam yang orang Indonesia, yang wasatiyah, yang proporsional, yang penuh damai, penuh rukun, penuh guyub. Dan jangan jadi orang yang males sholawatan.
Jangan menjadi kaum ASI, anti sholawatan Indonesia. Jangan menjadi kaum Nazi, ya. Tahu Nazi nggak? Nahnu anti zikir se-Indonesia. Kami anti zikir se-Indonesia. Jangan menjadi kaum Nazi. Nahnu anti zikir se-Indonesia. Jangan. Jangan, ya. Saya bagian dari PSI, Partai Pecinta Sholawatan Indonesia, dan juga bagian dari Panzer. Tahu Panzer? Pecinta zikir penuh rahmah Indonesia. Ini Panzer, ya. Pecinta zikir penuh rahmah Indonesia. Atau ini bukan pecinta, lebih pas ya, Panzer, ya, penggemar, ya, lebih pas lagi sebenarnya pecinta dan pecinta, ya pokoknya Panzer, persatuan pecinta zikir penuh rahmah Indonesia. Nah, itu saya. Jangan jadi kaum ASI dan kaum Nazi. Jangan. Indonesia ini orang-orangnya pada senang sholawatan, pada senang zikiran, ya. Bahkan dikreasikan dengan berbagai budaya, berbagai adat istiadat. Jangan dirusak-rusak. Dan Indonesia ini orang-orangnya kebanyakan PDI, ya, PDI, penyuka doa Indonesia, pengamal doa Indonesia, pecinta doa, pengamal doa se-Indonesia. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, PDI Perjuangan, pembaca doa Indonesia penuh perjuangan. Wah, saya ini PDI, pecinta dan pembaca penikmat doa se-Indonesia, bagian dari PDI, bagian dari pembaca, pengamal dan penikmat doa se-Indonesia. Kenapa kok harus bagian dari PDI, pengamal, pecinta dan pembaca doa se-Indonesia? Lah memang kita ini siapa kalau bukan karena Allah, geblek, ya kan? Berdoa sama Allah, ajak orang rame-rame berdoa sama Allah, biar sadar kalau kita tidak karena Allah, kita tidak jadi seperti sekarang ini, dan menyadarkan bahwa kita ini lemah. Makanya kita harus banyak meminta, berdoa kepada Allah, ya. Saya juga bagian dari PDRI, tahu PDRI, ya, pecinta dakwah penuh rahmah Indonesia. Ya, PDRI saya nih juga pecinta dakwah penuh rahmah Indonesia. Tapi saya bukan RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, apalagi AJI, Aliansi Jenggotan Indonesia. Nah, bukan AJI saya, Aliansi Jenggotan Indonesia, bukan. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa bagian dari ASI, kaum anti sholawatan Indonesia, dan kaum Nazi, nahnu anti zikir se-Indonesia, jauh-jauh dari saya deh. Apalagi kalau udah ngomongin AJI, Aliansi Jenggotan Indonesia, apalagi RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, apalagi kalau udah takfiri, Wahabi, Khawarij, jangan pernah dekat-dekat saya. Saya maunya Islam wasatoh saja, sesuai dengan apa yang diajar oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatoh. Nggak ada itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wahabiyan atau wa kadzalika ja'alnakum ummatan salafiyan. Nggak ada itu, ya. Semoga ada manfaatnya. Inilah Chatterbox di edisi pertama tahun 2025 ini. Sekali lagi selamat tahun baru bagi yang
bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua.